Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bimo Aryo Wicaksono dengan NIM 1419111133116. Kali ini saya akan membahas Radinorhynchus pristis pada matkul parasitologi. Nah, Radinorhynchus pristis ini memiliki klasifikasi sebagai berikut. Filum Acanthocephala, kelas Phalecanthocephala, ordo Echinorincidae, famili Radinorhynchidae, genus Radinorhynchus, dan spesies Radinorhynchus pristis. Begitulah menurut Grabda pada tahun 1991. Morfologi. Tubuh dari Radinorhynchus pristis berbentuk silindris memanjang dan jantannya berukuran antara 8 hingga 14 mm dan dengan lebar antara 0,4 sampai 0,8 mm. Sedangkan betina berukuran 23 sampai 35 mm dan memiliki lebar 0,6 hingga 0,8 mm. Kedua jenis memiliki proposis yang dipisahkan oleh daerah aspinos menjadi dua kelompok, di mana aspinos mengelilingi anterior dan posterior tubuh tapi terbatas ke sisi ventral. Nah, untuk yang betina memiliki posterior lebih panjang daripada jantan. Untuk alat kelamin, testis berbentuk bulat dengan telur dengan posisi sejajar dan dibagi menjadi dua bagian, yaitu testis anterior dan posterior. Anterior berukuran panjang 0,86 hingga 1,76 mm dengan lebar 0,27 hingga 0,48 mm. Untuk testis posterior berukuran panjang 0,74 hingga 1,60 mm dan lebar 0,24 hingga 0,38 mm. Memiliki dua kelenjar sperma berbentuk manjang dan tubular. Pori genital adalah terminal pada cacing jantan, sedangkan uterus merupakan subterminal pada cacing betina. Siklus hidup dari Radinorhynchus. Nah, untuk yang pertama, inang perantara terinfeksi telur yang berada dalam inang definitif dan telur tersebut masuk dari feses yang termakan oleh inang definitif. Langkah kedua, telur menetas pada inang perantara menjadi akantor. Langkah ketiga, parasit fase akantor akan menembus usus dan akan tumbuh menjadi akantela. Dan pada akhirnya langkah keempat, akantela akan tumbuh menyerupai dewasa, yaitu fase proposis. Dan pada fase proposis ini akan masuk inang utama, melewati inang definitif tersebut, dan akan tumbuh pada inang utama menjadi dewasa. Predileksi dan inang. Jadi parasit Radinorhynchus pristis ini sering menginfeksi usus ikan tuna dan manusia, serta dapat menyebabkan ikan mengeluarkan lendir dan saat mengeluarkan kotoran disertai dengan lendir. Peradangan terjadi pada dinding usus berupa bercak merah bekas luka, serta terjadi infeksi berat mengalami pendarahan. Abdomen terjadi perubahan yang cukup menonjol dengan terlihatnya warna kekuningan akibat manifestasi cairan empedu. Nah, saat terjadi infeksi juga mengganggu penyerapan nutrisi yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan ikan itu melambat, menurut Mohammed 2007. Nah, inilah jurnal dan referensi yang saya gunakan. Dan itulah yang bisa saya sampaikan pada video ini. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.